Bapak Ibu, saya Pelvi Yuliana. Saya dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Berikut ini refleksi yang saya buat pada latihan aksi 1 Diklat Semangat Guru 2 di Guru Belajar dan Berbagi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah membantu guru agar termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah membantu guru dalam memberikan motivasi kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah memberikan tips untuk pengajar dalam menerapkan Merdeka Belajar di kelas Bapak Ibu masing-masing. Untuk pertanyaan pertama, apa yang saya pelajari dalam materi motivasi dan Merdeka Belajar? Dalam pembelajaran ini, saya mengetahui apa itu makna dari motivasi, mengapa motivasi itu penting, dan bagaimana kita sebagai guru dapat menumbuhkan motivasi terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap peserta didik. Di kegiatan ini juga saya mempelajari tentang teori kebutuhan menurut Maslow, mulai dari yang terendah itu adalah kebutuhan fisiologis sampai yang paling tinggi itu adalah kebutuhan aktualisasi. Selain teori konten tadi, saya juga mempelajari teori motivasi proses, di mana kita sebagai guru harus memiliki nilai yang nantinya nilai tersebut akan menimbulkan keinginan. Dari keinginan inilah nanti kita membuat tujuan. Goal dari hal ini adalah apa tujuan kita sebagai guru. Dan tujuan tadi akan memberikan respon atau tindakan dan juga akan memberikan konsekuensi atau timbal balik kepada kita. Untuk pertanyaan kedua, itu bagaimana lembar aksi nyata 1 dapat membantu saya untuk melakukan motivasi. Di sini lembar aksi nyata 1 yang saya dapatkan dalam kegiatan pembelajaran ini memudahkan saya untuk menerapkan teori motivasi, baik itu teori motivasi konten ataupun teori motivasi proses, di mana prakteknya itu meliputi kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Kemudian kita bersama peserta didik menyusun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita dapat menjadikan hal ini sebagai umpan balik terhadap kegiatan yang telah kita lakukan. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana kita sebagai pengajar dapat mengelola motivasi yang sudah kita miliki itu, kemudian menerapkannya dalam Merdeka Belajar. Di sini Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa tips. Yang pertama, kita sebagai guru harus selalu memiliki pemikiran yang positif dan terbuka terhadap perubahan, sehingga hal tersebut nanti akan memberikan dampak kepada diri kita sendiri dan juga kepada komunitas. Kemudian yang kedua, selalu berusaha untuk mengembangkan diri. Kegiatan ini bisa kita lakukan dengan tidak berhenti untuk belajar, dan juga bisa dengan mengikuti kegiatan diklat yang ada. Yang ketiga, membangun relasi antara teman-teman dan komunitas. Jadi di sini dalam komunitas kita bisa berbagi hal-hal baik yang kemudian bisa kita aplikasikan ke dalam kelas kita. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan Merdeka Belajar di kelas kita. Yang pertama, misalnya dengan membangun rasa aman, membangun hubungan baik antara guru dan siswa. Kemudian kita sebagai guru juga Bapak Ibu harus mengetahui apa kebutuhan dari siswa-siswi kita, sehingga potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita akan bisa menjadi kompetensi. Demikianlah tips yang dapat saya berikan dalam rangka mengelola motivasi dan menerapkan Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.
Selamat mencoba, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.